Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, termasuk juga Bapak Kapolresta Malang, Bapak Toto, yang semoga selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala beserta semua anggotanya. Terutama sekarang mendekati pemilu, mudah-mudahan Kota Malang aman, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, rukun, pilihannya berbeda boleh, yang penting tetap menjaga kerukunan, kita lapang dada. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, menjelang bulan Ramadan, alangkah baiknya kita berbicara tentang persiapan-persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ada 10 cara untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang mana hari ini adalah tanggal 14 Sya'ban. Berarti kurang lebih Ramadan sekitar 2 pekan lagi, kurang lebih 15 hari lagi. Orang beriman tentu senang berjumpa dengan Ramadan. Dan apa persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Ada 10. Yang pertama-tama adalah ad-doa. Kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat, dalam keadaan kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita terus doa kepada Allah supaya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena berapa banyak teman-teman kita yang Ramadan tahun lalu bersama-sama kita, Ramadan tahun ini sudah banyak yang telah meninggalkan kita. Kalau kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, sungguh ini adalah merupakan nikmat yang besar. Bertemu Ramadan dalam keadaan sehat, walafiat, taat, dan istiqamah. Kemudian cara yang kedua adalah alhamdu wa syukru. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah kalau kita oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini nikmat yang amat sangat besar. Bahkan para ulama menganjurkan kalau kita mendapat nikmat yang baru itu untuk sujud syukur. Sujud syukur. Jadi begitu masuk malam hari pertama bulan Ramadan, mungkin setelah sholat maghrib, setelah sholat sunnah, kita sujud syukur. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-farahu wal ibtihaj. Kita bahagia, kita senang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Orang beriman itu selalu berharap bisa bertemu Ramadan. Kalau bertemu Ramadan dia senang. Karena mungkin ada sebagian orang kalau bulan Ramadan malah susah. Yang ada di pikirannya adalah aduh Ramadan, puasa lagi, Ramadan traweh lagi, capek, payah. Tapi kalau orang beriman tidak. Orang beriman bahagia, senang. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan bulan yang sangat utama, yang ganjaran oleh Allah dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memasuki bulan Ramadan, beliau bahagia. Beliau memberitahukan kepada para sahabatnya, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Kita bahagia, kita senang dengan datangnya bulan Ramadan ini. Cara yang keempat yaitu at-takhtid.
kita perlu mempunyai program. Mungkin Bapak dan Ibu atau kita semua, kalau urusan dunia kan kita punya program yang rapi. Program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Nah, bagaimana dengan urusan akhirat kita? Kita juga perlu mempunyai program yang rapi. Program khusus bulan Ramadan nanti. Apa faedah yang bisa saya dapatkan pada bulan Ramadan nanti? Bahkan program itu perlu kita tulis. Mungkin saya selama Ramadan harus puasa lengkap, nggak boleh ada yang lubang. Saya selama Ramadan harus mengikuti tarawih lengkap, jangan ada yang lubang. Saya selama Ramadan harus khatam Al-Quran minimal 1 kali. Para ulama menganjurkan minimal 1 kali. Berarti kita 1 hari membaca 1 juz. Saya selama Ramadan memberi sedekah, bersedekah sekian, memberi buka puasa sekian. Ini program-program, bahkan perlu kita catat. Apa program kita selama Ramadan nanti? Kalau tidak dicatat biasanya hilang begitu saja. Nah, kita catat, kemudian kita fokus untuk melaksanakan program-program itu. Kemudian cara yang kelima adalah bertekad bulat untuk memanfaatkan waktu-waktu kita secara maksimal dengan amal soleh. Sebenarnya Bapak dan Ibu polisi ini adalah orang yang banyak ganjarannya. Kenapa? Karena mengabdi kepada masyarakat. Jadi mulai dari bangun tidur niatkan, saya adalah pengabdi masyarakat. Saya harus mengabdi kepada masyarakat. Ini ibadah yang luar biasa. Bahkan saya ada kiriman video singkat di WhatsApp ya, tentang satu orang melanggar lalu lintas, tidak memakai helm. Sudah tidak memakai helm, dia terburu-buru lagi. Lampu merah dilanggar, di stop oleh polisi. Kemudian dia ternyata mau nyuap polisi itu. Dia nyuap cuman 100.000. Oleh polisi diterima, tapi oleh polisi diajak pergi dia. Ternyata 100.000 itu oleh Pak Polisi dibelikan helm. Ternyata harga helmnya lebih dari 100.000. Pak Polisinya tombok, ditambahin. Kemudian setelah Pak Polisi beli helm, diberikan ke orang itu, ini kamu pakai helmnya ya, jangan melanggar lagi. Wah, ini Masya Allah, ini polisi ahli surga. Polisi yang benar-benar mengayomi rakyatnya. Selama Ramadan kita niatkan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertekad bulat memakmurkan waktu-waktu kita. Karena terus terang Bapak Ibu, Ramadan nanti mungkin banyak acara TV yang tidak islami, apalagi yang maksiat ya. Acara lawak-lawak, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Nah, ini enggak benar, kita tinggalkan. Kalau mau nonton TV, cari yang bermanfaat. Masya Allah, apalagi nanti ada Piala Dunia ini. Ya, pokoknya kita berusaha waktu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena orang sudah meninggal dunia itu semuanya menyesal, Pak. Tidak ada orang meninggal dunia tidak menyesal. Orang baik menyesal, apalagi orang tidak baik. Orang baik menyesal, kenapa? Dia menyesal, kebaikan saya dulu kenapa tidak maksimal ya? Kenapa saya kok kurang kebaikan saya? Yang berbuat buruk menyesal, kenapa saya dulu tidak berbuat baik? Kemudian cara yang keenam, sebelum memasuki Ramadan kita perlu belajar ilmunya Ramadan, fikihnya Ramadan, hukum-hukum Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak pengajian-pengajian membahas ilmu Ramadan. Bahkan kami insyaallah mengadakan pengajian nanti tanggal 24 Sya'ban yang bertepatan dengan 22 Juni hari Ahad di masjid kami An-Nur Jagalan, jam 9 pagi sampai jam 11 kita bahas fikih Ramadan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Ramadan. Dan kami juga mengeluarkan buku kecil judulnya Fikih Ramadan, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dan kita punya ilmu tentang Ramadan, lengkap ilmunya. Kemudian cara yang ketujuh, kita bulan Ramadan ini siap untuk taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Ini bulan terbaik, kesempatan saya bertobat kepada Allah, membersihkan dari dosa-dosa. Kita benar-benar tinggalkan dosa. Manusia berbuat dosa itu wajar.
Yang tidak wajar adalah orang terus-menerus berbuat dosa, tidak tobat. Karena itu saya sering mengatakan di Facebook atau di Twitter, saya suka buat gambar-gambar ya dengan tulisan tausiah. Saya katakan di sana, penghuni surga itu adalah para pendosa yang berada di lembah hitam. Tapi kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang rajin berbuat dosa, rajin maksiat, yang mereka berada di lembah hitam, mereka ini adalah ahli surga. Kalau mereka taubat kepada Allah. Karena yang dinilai oleh Allah itu akhirnya nanti. Perjalanannya mungkin terseok-seok, mungkin perjalanannya banyak di lembah hitam, tapi selalu ada perbaikan. Akhirnya akhir yang terbaik, husnul khotimah, penutup umur yang terbaik. Harapan kita seperti itu. Kemudian cara yang ke-8 yaitu kita melakukan persiapan mental. Kita dengarkan ceramah-ceramah, baca buku yang memotivasi kita untuk semangat bulan Ramadan ini. Ramadan ini melebur dosa. Ramadan ini menambah pahala. Bahkan orang puasa ganjarannya tanpa batas. Ramadan ini adalah cara terbaik untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau orang tidak puasa, ancamannya berat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh malaikat pergi ke gunung. Ketika berada di puncak gunung, mendengar suara teriakan yang keras. Kemudian beliau diajak melihat siapa mereka. Ternyata mereka itu orang-orang yang dibakar di neraka, kakinya di atas, telinganya kepalanya di bawah, dan mulutnya robek penuh dengan darah. Jadi kaki di atas, kepala di bawah, mulutnya penuh dengan darah, robek semuanya, dibakar di neraka. Rasulullah tanya, siapa wahai malaikat mereka ini? Kata malaikat, ini orang yang gak puasa ini. Orang yang mokel, membatalkan puasanya tanpa sebab. Allahu Akbar. Kemudian cara yang ke-9, kita sambut Ramadan ini dengan berdakwah. Tentu berdakwah dengan caranya masing-masing. Kalau Pak Polisi, ya dakwah mungkin dengan ya menjadi polisi yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada rakyat, sehingga orang semakin cinta kepada Pak Polisi. Wah, Pak Polisi ini Masya Allah, saya senang. Berapa hari yang lalu saya posting di Facebook, ya, ada di daerah Grobogan sana, itu Pak Polisi lalu lintas kreatif. Jadi beliau bikin ya di jalan itu pelang besar yang tulisannya itu ojo ngebut, aku isik seneng karo sliramu. Dan ini polisi yang kreatif kan. Jadi mengajak masyarakat tertib lalu lintas tapi dengan cara yang enak, dengan cara yang bersahabat. Masya Allah, ini dakwah. Apalagi polisi mungkin ngajak masyarakat untuk ke masjid. Ya, mungkin ketika pas adzan ada orang mau ditilang atau apa, ini sudah adzan, ayo kita ke masjid dulu, sholat dulu. Masya Allah, polisinya ngajak orang ke masjid. Subhanallah, ini polisi yang bahagia dunia akhirat. Ramadan kesempatan berdakwah dengan cara kita masing-masing. Atau mungkin membagi-bagi hadiah, ada bukunya, ada kasetnya, kaset-kaset agama yang mendekatkan orang kepada Allah. Buku-buku agama Bapak Ibu jangan dikira buku yang sia-sia. Saya ada cerita di Amsterdam, kisah nyata. Nanti aja kapan-kapan saya ceritakan panjang lebar, karena sekarang waktunya ini singkat. Seorang nenek tua hampir bunuh diri, lalu diberi oleh anak kecil buku agama yang berjudul Jalan Menuju Surga. Nenek tua itu tidak jadi bunuh diri, membaca buku itu dapat hidayah dan masuk Islam. Subhanallah. Jadi siapa tahu hatinya orang. Tugas kita adalah berdakwah. Ada kalanya orang itu tersentuh, masuk, ngikuti, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, cara yang ke-10, kita sambut Ramadan ini dengan membuka lembaran baru. Lembaran baru antara kita dengan Allah, taubatan nasuha. Lembaran baru antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar ajarannya Nabi, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembaran baru dengan kedua orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Kita berusaha jadi suami yang baik, istri yang baik, bapak yang baik. Kita buka lembaran baru dengan masyarakat.
Dalam Islam itu ada prinsip sabda Nabi yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Demikian ceramah yang singkat, semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga Bapak polisi semuanya, ibu-ibu oleh Allah selalu dapat bimbingan, selalu dilindungi, semakin hari semakin baik, dicintai Allah, dicintai rakyat, dicintai semuanya, hidup bahagia dunia akhirat, istiqomah, dan ditutup oleh Allah umurnya dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.